Berlatar di sebuah pasar di daerah Seoul, terlihat dua pemuda sedang bertikai karena masalah pribadinya. Tak lama datang masuk Do, seorang detektif gagah yang sudah lama menjaga daerah tersebut. Sakdo yang niatnya hanya lewat melihat kejadian tersebut langsung menghentikan mereka dengan santainya. 그 세차장 옆에 있는 당구장 말하는 거. 너 일로 와. Lalu dia datang ke sebuah bar biliar untuk mendatangi seorang anggota geng Venom yang ditikam oleh anggota geng Isu. Sakdo kemudian mendatangi markas geng Venom untuk bertemu dengan Ah Sang-tae, bos yang memimpin geng Venom, dengan tujuan untuk membahas kasus penusukan tersebut. Kemudian mereka pergi ke sebuah kasino untuk mengejar pelaku penikaman anggota geng Venom. Mereka sempat dicegat oleh komplotan geng Isu. Meski begitu, pelaku tetap tertangkap. 움직이지 마. 확 다. 일로 와봐, 이 새끼. 야르나. 개새끼. 야, 숨 쉬어, 숨. 야. Sementara itu, di tempat lain muncul Jang Chen dan dua anak buahnya. Jang Chen adalah seorang rentenir kejam yang sangat brutal dalam mencari uang. Jang Chen menagih hutangnya pada Gilsu. Ia adalah salah satu dari anggota geng Venom. Karena Gilsu tak mampu membayar hutangnya, Jang Chen pun menyiksanya. Di kantor polisi, penusuk itu diinterogasi. Setelah mendapat informasi dari sang pelaku, Sakdo pergi untuk menemui Jang Isu, orang yang memimpin geng Isu. 아이씨, 꺼름했네. 들어와. Dia mempertemukannya dengan Sang-tae untuk saling bermaafan atas penusukan yang terjadi oleh anggota mereka. 야, 빨리 해, 너도. 하나, 둘, 셋. 야, 이제 이거 하나씩 가지고. Tak lama kemudian, Sang-tae mendapat telepon tentang anggotanya yang berhutang pada Jang Chen. Sang-tae pun bertemu dengan Jang Chen. 그쪽에 안 서자요. 넌 누구야? Awalnya, pembicaraan mereka berjalan dengan lancar. Namun karena Sang-tae terlalu meremehkan Jang Chen, seketika itu ia langsung membunuhnya. Jang Chen pun mengambil alih kepemimpinan geng Venom dan melimpahkan hutang Gilsu pada Du Seng-woo, yaitu salah satu asisten Sang-tae. Di tempat lain, Sakdo bertemu dengan Hwang Chan-sik, yaitu ketua dari geng Chan-sik. Di sebuah karaoke milik Hwang, Hwang meminta informasi tentang penusukan yang terjadi antara geng Isu dengan Venom. Awalnya, Sakdo menolak karena masih dalam jam kerja. Hwang pun menyuguhkan bir yang menggoyahkan iman serta mendatangkan dua gadis andalannya untuk menemani Sakdo. Dia pun dengan senang hati menerimanya. Di waktu yang bersamaan, Jang Chen datang ke tempat karaoke yang sama. Sakdo yang tertidur pulas karena terlalu banyak minum dibangunkan oleh seorang pelayan. Karena banyak polisi yang datang ke karaoke itu, salah satu pegawai di sana bercerita bahwa Jang Chen dan anak buahnya membuat masalah. Manajer karaoke itu memarahinya. Karena tak terima, Jang Chen langsung membunuh manajer itu dan memotong tangannya dengan kapak. Sebagai bosnya, Hwang berniat untuk mencari Jang Chen demi balas dendam. Namun Sakdo menyuruhnya agar tidak ikut campur karena itu urusannya polisi. Meski begitu, Hwang tetap akan mencari Jang Chen dengan caranya sendiri. Sementara itu, Seng-woo bertemu dengan Jang Chen di kafe miliknya untuk menyicil hutang. Jang Chen memaksa Seng-woo untuk melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Kemudian, dia memerintahkan Seng-woo untuk mengambil alih kasino dan karaoke milik geng Isu. Sakdo bahkan membayar Intel untuk mengumpulkan informasi tentang Jang Chen. Intel itu memberitahu bahwa ketua geng Venom telah dimutilasi oleh Jang Chen. Polisi pun mendapatkan laporan dari warga karena telah menemukan potongan tubuh Sang-tae yang berada di tempat sampah. Sementara itu, Jang Chen bertemu dengan Jang Isu di kasino miliknya. Setelah menghabisi seluruh anak buahnya, Jang Chen mengancam nyawanya.
agar kasino dan karaoke miliknya diberikan pada Jang Chen. Jang Isu pun tak punya pilihan lain selain memasrahkannya. Di tempat lain, Sakdo mendapatkan informasi bahwa Jang Chen adalah ketua geng Black Dragon dari Cina. Ia bekerja dengan cara meminjamkan uang pada kliennya dan memotong anggota tubuh kliennya jika kliennya tak bisa melunasi hutangnya. Sakdo mengajak tim dan seorang anggota baru yang bernama Hang Seok untuk makan siang. Tak disangka, datang Jang Chen ke tempat makan yang sama. Jang Chen yang melihat Sakdo menyadari bahwa mereka adalah polisi. Jang Chen langsung menyiram muka Hang Seok dengan minyak panas dan langsung kabur. Malamnya, Seng Woo yang sedang berada di rumah bersama istrinya ditangkap oleh geng Chansik untuk diinterogasi agar memberitahu di mana keberadaan Jang Chen. Namun karena Seng Woo juga memiliki dendam terhadap Jang Chen, Seng Woo meminta kesempatan agar bisa membunuh Jang Chen dengan tangannya sendiri. Dengan senang hati, Huang pun melepaskannya. Esok harinya, geng Isu menyerang kasino miliknya yang telah diambil alih. Mereka melakukan itu untuk memancing Jang Chen keluar. Namun yang keluar justru Jin Sang-kyu dan Yang Tae, anak buah andalan Jang Chen. Komplotan geng Isu pun mencegat Sang-kyu dan langsung mengeroyoknya. 쥐새끼 같은 새끼들이. Di tengah pengeroyokan, datang tim detektif Sakdo. Mereka menyuruh komplotan Jang Isu untuk pulang karena Sang-kyu berurusan dengan polisi. Sang-kyu berhasil ditangkap, namun temannya yang bernama Yang Tae itu berhasil kabur. Esok harinya, Jang Isu menggelar acara perayaan hari ulang tahun ibunya. Di tengah pesta, datang Yang Tae membawa alat pemadam dan menyemprotkannya agar semua tamu keluar. Di tengah keributan, datang Jang Chen untuk menyerang Jang Isu. Penyerangan itu berhasil membuat Jang Isu tewas. Tak lama kemudian, tim detektif mendapat telepon untuk bertemu dengan kepala kepolisian. Kepala kepolisian menyuruh tim detektif Sakdo untuk menangkap Jang Chen dan seluruh 30 bawahannya dalam waktu 10 hari. Jika timnya gagal menangkap, polisi akan memecat mereka. Di tempat lain, Jang Chen mendapat permintaan dari seorang pemilik gedung yang sedang dibangun. Jang Chen ditugaskan untuk menyingkirkan para pekerja gedung tersebut dengan bayaran $500.000. Mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk membahas kesepakatannya. Seng Woo yang menunggu di dalam mobil diam-diam menelpon Huang dan memberitahu posisi Jang Chen sekarang. Dengan segera, geng Chansik pergi untuk menyerang Jang Chen. Namun, Jang Chen berhasil lolos dan kabur. Di dalam mobil, Seng Woo membulatkan tekadnya dan dia mencoba menusuk Jang Chen. Namun sayangnya, Seng Woo gagal dan langsung dibunuh oleh Jang Chen karena berkhianat. Jang Chen pergi ke kafe milik istri Seng Woo. Di sana, dia menginterogasi istrinya tentang siapa yang menyuruh Seng Woo untuk berkhianat. Istrinya pun tak memiliki pilihan lain dan menyebut Huang sebagai dalangnya. Esok harinya, Sakdo berencana untuk bekerja sama dengan para pemilik toko di daerah pasar tersebut untuk mengambil foto pelaku jika bertemu dengan komplotan Jang Chen. Hal ini dilakukan agar tim detektif bisa menangkap seluruh komplotannya dengan mudah, karena waktu tim detektif hanya tersisa beberapa hari saja. Komisaris kepolisian meminta tim detektif agar menyerahkan Sang-kyu untuk dipulangkan ke Cina dan diadili di sana. Esok harinya, datang 2 polisi dari Cina untuk membawa Sang-kyu. Di tengah perjalanan, 2 polisi itu tampaknya sedang melakukan transaksi narkoba dan mengatakan betapa sulitnya dalam mencari distributor narkoba di Korea. Mendengar hal itu, Sang-kyu langsung menawarkan diri untuk menjadi distributornya. Pada saat itu juga, kedua polisi itu memberikan nomor telepon untuk dihubungi dan melepaskannya. Lalu kedua polisi itu dijemput oleh Sakdo. Ternyata semua itu adalah rencananya. Kedua polisi itu dibayar untuk berpura-pura menjadi penjual narkoba untuk memancing Sang-kyu.
Sesampainya di markas, Sun Kyu mengatakan pada Zhang Chen tentang kesepakatannya menjadi distributor narkoba. Zhang Chen pun setuju dan menghubungi polisi itu untuk bertemu di sebuah karaoke. Malam itu juga, polisi telah bersiap untuk menjalankan rencananya. Mulai dari menangkap anggota geng Venom, kemudian meringkus komplotan Zhang Chen. Namun saat peringkusnya, ternyata Zhang Chen tidak ikut dengan komplotannya. Zhang Chen pergi untuk menyerang karaoke milik Huang. Zhang Chen melihat Huang. Huang langsung lari untuk menyelamatkan diri. Meski begitu, Huang tetap tertangkap dan akan dibunuh oleh Zhang Chen. Saat sedang mencekiknya, polisi yang sedang berpatroli di jalan melihat kejadian itu. Mengetahui hal itu, Zhang Chen mengurungkan niatnya untuk membunuh Huang dan lari kabur agar tidak tertangkap. Dari kejauhan, ternyata Hang Seok melihat Zhang Chen yang sedang melarikan diri. Hang Seok diam-diam mengikuti arah pergi Zhang Chen. Dan sampailah dia di tempat daur ulang sampah di mana Zhang Chen dan anak buahnya bersembunyi. Hang Seok langsung menelpon Sakdo dan memberitahu posisi Zhang Chen. Sakdo langsung menuju ke sana dan berhasil menghentikan mobil Zhang Chen. Namun hal itu tak cukup untuk menangkapnya. Anak buahnya tertangkap namun Zhang Chen berhasil melarikan diri. Zhang Chen segera pergi menaiki taksi untuk ke bandara dan berencana pulang ke Cina. Sesampainya di sana, ia pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk membersihkan diri dan mengganti bajunya. Saat keluar dari kamar mandi, tiba-tiba muncul Sakdo yang telah menunggunya. 야, 그 비행기표 어떡하냐? Sakdo pun berhasil mengalahkan sekaligus menangkapnya. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menangkap Zhang Chen beserta seluruh komplotannya dalam waktu 10 hari. Sesuai janji yang diberikan pada kepala kepolisian yang membuat reputasi mereka naik dan tentu saja jabatan mereka juga naik. Terkadang, manusia menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Tapi percayalah, suatu saat cara itu akan memusnahkan dirinya sendiri.